Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari dengan NIM 2304020062. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak untuk nilai UAS saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan dan mengapa penting bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan. Jadi, analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi dan interpretasi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan yang bertujuan untuk memahami kinerja dan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Mengapa sangat penting? Analisis laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan dan pemangku kepentingan karena memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan finansial perusahaan, memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam pengelolaan dan investasi. Selanjutnya, saya menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja komponen utama dalam laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan bagaimana keterkaitan antar komponen tersebut. Jadi, komponen utama dari neraca terbagi menjadi 3, yaitu harta, kewajiban, dan modal. Sedangkan laporan laba rugi terbagi menjadi 3 juga, yaitu pendapatan, beban, dan laba rugi. Sedangkan laporan arus kas terbagi menjadi 3 juga, yaitu akuntansi investasi, akuntansi operasional, dan akuntansi pendanaan. Nah, keterkaitan antara neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas adalah neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan laba rugi menyajikan pendapatan dan biaya selama periode tertentu untuk menentukan laba atau rugi bersih. Dan laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu, dibagi menjadi aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaannya jelaskan 3 rasio keuangan yang menurut Anda sangat penting. Nah, menurut saya, rasio yang sangat penting yaitu pertama, rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari pendapatan yang diperoleh. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang keempat, yaitu bagaimana Anda mengevaluasi struktur modal perusahaan dan apa dampaknya terhadap risiko keuangan. Nah, adapun analisis komposisi utang dan ekuitas, kalau utang itu meliputi semua kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang harus dibayar oleh perusahaan, dan utang juga dapat meningkatkan potensi laba. Sedangkan ekuitas merupakan modal yang diinvestasikan oleh pemilik, termasuk laba ditahan. Ekuitas memberikan keamanan lebih bagi perusahaan karena tidak ada kewajiban pembayaran seperti utang. Nah, adapun dampak terhadap risiko keuangan menurut saya yaitu ada 2. Yang pertama, risiko kebangkrutan. Perusahaan dengan proporsi utang yang tinggi berisiko lebih besar mengalami kesulitan keuangan. Kedua, biaya modal. Jika utang terlalu besar, biaya bunga dapat mengurangi profitabilitas. Sebaliknya, penggunaan ekuitas dapat mengurangi risiko, namun meningkatkan biaya modal jika pemegang saham mengharapkan pengembalian yang tinggi. Nah, adapun perbedaan antara arus kas dan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, yaitu arus kas adalah pergerakan uang masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, arus kas dari aktivitas operasi ini mencakup semua penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan kegiatan bisnis sehari-hari perusahaan. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi ini adalah aktivitas ini melibatkan arus kas yang dihasilkan dari transaksi yang berkaitan dengan aset jangka panjang dan investasi. Sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan ini mencakup arus kas yang berkaitan dengan pendanaan perusahaan melalui utang dan ekuitas. Jawab pertanyaan ke-6. Menurut
saya, jika sebuah perusahaan memiliki rasio utang yang tinggi tetapi laba yang stabil, maka perusahaan tersebut harus mengevaluasi struktur utangnya, seperti mempertimbangkan untuk merestrukturisasi utang tersebut agar mendapatkan suku bunga yang lebih rendah atau memperpanjang jangka waktu utang. Pada pertanyaan ketujuh, saya dapat memberikan komentar terkait bahan ajarnya pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Itu sudah sangat bagus karena semua sudah mencakup komponen laporan keuangan pada perusahaan ataupun pada bank. Yang mencakupnya itu seperti kayak neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan kepatuhan syariah, dan catatan atas laporan keuangan. Itu saja yang dapat saya berikan komentar saya. Saya ucapkan terima kasih.